Maka puasa dijadikan bentuk atau caranya Allah untuk mendetoks. Apa yang didetoks sebenarnya? Hatinya didetoks, jiwanya didetoks, nafsunya didetoks dengan cara apa? Kurangi makan, ya. Maka tadi ada satu video saya lihat itu kan, ada satu video ini menurut saya benar juga gitu, kata-kata ulama atau dai. Ini kan Ramadan is a month, dia bilang ini dalam bahasa, dia lulusan Mesir, dia ngomong dalam bahasa Inggris, dia cerita Ramadan is a month of fasting, dia bilang, bukan feasting. Dia bilang feasting itu kan kayak buas gitu. Kita makan itu kan buas luar biasa loh, ya. Sering kita lihat waktu makan itu dibilang wah sajian itu luar biasa. Jadi nggak ada nilai-nilai implementasi dalam puasa itu yang kita terapkan saat berbuka dan sahur, sehingga jadi feast kita, jadi buas waktu berbuka dan sahur. Nah, itu kan sebenarnya harus kita tanggulangi, atau mungkin harus kita kendalikan. Jangan sampai berubah luasnya kita itu gara-gara kita nggak memahami makna siam itu sendiri, sekalian. Ya, saya sangat yakin sudah 11 bulan kita udah banyak makan, serius. 11 bulan tuh kita udah banyak makan enak, makan nggak enak, makan nggak sehat, makan sehat, udah komplit banget lah. Mbok ya bulan Ramadan ini ditahan sebentar gitu loh. Tahan gitu kan. Nanti saya mati, enggak. Gak bakal lah orang mati, orang sakit gara-gara puasa. Ya, lagian juga kita makan kok waktu sahur buka, cuman dikendalikan. Itu yang perlu kita, kan mana siam itu kan menahan sebenarnya, ya. Mboknya nanti ini salah satu caranya. Menu buka puasa tuh mboknya jangan banyak-banyak jenisnya gitu loh. Satu jenis aja gitu loh. Sehingga betul-betul jadi fasting bukan feasting gitu loh. Puasa itu. Ya, dilatih. Sahur juga sama. Nanti kan mulai mikir, nanti saya kerja gimana, Pak? Saya tahu lah, ya, di Bukit Asam ini kan ada pekerjaan yang memang kerja di daerah tambang yang berat. Itu oke lah, kita akan bahas secara nutrisinya. Tapi kan nggak juga semua yang bekerja berat seperti itu. Artinya apa? Kita sudah banyak sekali cadangan-cadangan lemak yang numpuk. Ya, mbok itu dipakai gitu loh. Ya. Mboknya itu dipakai, cadangan-cadangan lemak yang dari karbohidrat, dari gula-gula yang masuk itu yang nggak dipakai, akhirnya itu disimpan tubuh, diolah menjadi lemak tadi. Nah, itu ceritanya. Jadi bulan ini sebenarnya bulan kita lebih banyak memberi nutrisi. Dan ingat, semua ketaatan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan meningkatkan kapasitas kekuatan tubuh kita. Catat baik-baik. Percaya kata saya. Anda mau bicara pakai waker segala macam, kalau kita bicara sholat tahajud, ya, kalau orang yang sudah biasa, ya Allah bangunkan aku nanti malam, Allah akan bangunkan kok. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak kuat bangun malam itu karena ketaatan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada syariat, kepada Allah, maka dia bangun, dia bisa tuh sholat gitu loh. Tidak percaya, Allah mundurkan sholat tahajud. Ya, Allah mundurkan sholat tahajud. Ini bukti salah satu bagaimana keimanan itu membuat orang itu bisa luar biasa punya kekuatan. Allah mundurkan sholat tahajud. Kenapa? Sholat tahajud kan umumnya kita kerjakan di malam hari setelah kita tidur. Nah, di Ramadan dikasih privilege, keistimewaan untuk kita sholat tahajudnya. Untuk kita sholat tahajudnya di setelah Isya atau waktu sholat Isya. Itu kan salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Di situ Allah kasih lagi, karena istimewa. Susah nggak? Susah. Sholat malam itu susah. Allah kasih reward lagi. Apa yang Allah kata? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Lagi-lagi barang siapa menunaikan sholat malam di waktu Ramadan, ya sholat tarawih, sholat tahajud, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Allah ampuni dosanya. Kan subhanallah ya. Jadi karena susah, rewardnya gede, gitu loh. Karena susah, rewardnya gede. Ini satu poin yang Anda harus catat baik-baik. Ya, semakin susah satu amalan dikerjakan, maka biasanya rewardnya semakin besar, pahalanya. Itu. Maka caranya gimana? Optimalkan nutrisi hati dalam Quran ini, ya. Atau minimal salah satu yang kita jangan pernah Anda kelewatan, saran saya selama Ramadan ini adalah memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Jangan sampai kelewatan. Wallah, saya katakan sayang banget. Kenapa saya katakan sayang banget? Kata Nabi SAW juga, Nabi bilang yang berpuasa atau bukan yang berpuasa, yang memberikan makan orang berbuka itu dia nggak dikurangi pahalanya, yang diberikan makanan pun nggak dikurangi, dua-duanya nggak dikurangin. Nah, terus pertanyaan bagaimana caranya? Paling gampang, sering saya sampaikan ini, salah satu ide kreatif. Jadi kita tuh ketika kita sudah mulai, katakanlah salah satunya ya, dalam surat Al-Mu'minun 51 itu, ya, jadi Allah itu berpesan kepada para nabi, pada rasul, ya. Allah katakan pada mereka, makanlah yang baik dan bekerjakanlah amal soleh. Jadi makanan yang baik itu akan memicu seorang untuk mengerjakan amal soleh. Oke, sampai sini. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa dapat pahala itu? Ketika Anda di rumah bersama suami atau istri atau anak-anak, Anda lagi mau makan, ya, makan berbuka puasa, buka katakan pakai kurma, ya, maka waktu kurma itu Anda mau makan, Anda bagikan kepada istri atau suami Anda atau anak Anda, maka Anda memberi makan orang yang berbuka tadi, kan dapat pahala itu. Seperti itu, ya. Jadi Anda dapat pahala orang yang berbuka atau berpuasa tadi dengan Anda memberikan kurma tadi atau air putih kepada orang yang akan berbuka puasa tadi. Itu salah satu bentuk contohnya, ya. Nah, maka ini menjadi salah satu caranya kita, ya, untuk menghiasi Ramadan itu dengan tadi nutrisi keimanan, Quran, sodako, zikir, tilawah, doa, ya,
dan tentunya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang bisa kita kerjakan ya selama Ramadan ini. Nah, poin yang kedua, tadi saya jelaskan bahwa ketika suatu amalan itu ketika suatu amalan itu dikerjakan Bapak Ibu sekalian ya, maka ketika pahalanya besar, biasanya efek ke tubuh juga besar. Itu kaidah yang saya pahami. Contoh, kita tahu Ramadan tadi pahalanya besar, ada surga yang Allah siapkan atau pintu surga khusus yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa Ramadan. Nah, ternyata secara syariat, secara jasadiah juga, ruhnya kita juga, itu ternyata kan tadi semakin berat itu amalan dikerjakan, pahalanya mungkin usaha yang kita kerjakan, maka semakin besar pahalanya. Maka secara jasadiah juga sama ya. Ternyata beratnya puasa itu diimbangi atau diberikan Allah privilege yang luar biasa. Jadi kalau Anda tanya, dokter, apa program detox terbaik yang ada dalam Islam? Maka jawaban saya puasa. Wallahi, puasa. Semua, bahkan boleh dibilang sebagian besar penyakit berat itu tercover atau tereliminir atau terbersihkan tubuh kita tuh dengan puasa tadi. Apalagi puasa 30 hari penuh sekalian. Apalagi Anda extended fasting, diperpanjang puasanya. Anda nggak makan, cuma setelah berbuka nggak makan, minum saja, atau mungkin minum-minum minuman-minuman yang bisa meningkatkan proses pembersihan tadi yang disebut dengan autofagi yang terjadi pada tubuh kita ketika sedang berpuasa. Ya, itu luar biasa. Jadi, saya itu membayangkan kalau semua kaum muslimin ya betul-betul menerapkan pola puasa Ramadan ini dengan baik, tapi kita tidak kerjakan puasa Ramadan ini, puasa 30 hari ini untuk sehat. Tidak, kita tidak lakukan untuk sehat, karena sehat itu hanya efeknya saja. Ya, kita kerjakan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak penyakit-penyakit berat itu bisa hilang, Bos sekalian. Apalagi ditambah dengan nggak makannya sendiri, atau mungkin ya kita nggak makan atau puasa itu sendiri sudah memberikan efek yang luar biasa. Mulai dari sel imun kita meningkat, ya sel-sel rusak kita dibongkar, ya dihancurkan. Kemudian ketahanan terhadap sel kanker itu naik. Kemudian kecerdasan otak kita meningkat. Kemudian juga mikrobiom atau bakteri yang ada pada perut kita juga itu meningkat diversifikasinya. Kemudian juga semua sistem, boleh dibilang jantung, otak, paru, semua diperbaiki semua. Ya, beberapa yang saya baca dari literasi-literasi yang ada yang dibuat oleh orang barat, saya sering ketawa-ketawa aja. Kenapa saya ketawa? Orang ini sayang banget nggak kenal Islam, saya katakan. Selain sayang banget kenal Islam, ya. Kalau mereka sana kenal Islam, mereka tahu Islam itu agama yang penuh dengan puasa loh. Ya, agama yang penuh dengan detox kalau boleh saya bilang. Mulai dari puasa Ramadan, Ayamul Bid, Syawalan, ada puasa Daud, puasa Asyura, coba Senin Kamis, berapa banyak fitur puasa Allah kasih kepada kita. Ya, artinya itu kalau itu nggak dimanfaatkan kan luar sayang banget gitu lah. Apalagi kayak puasa Ramadan begini, ya memang akhirnya nggak ada. Mungkin kalau saya mau katakan kalau seandainya kalau seandainya tanpa puasa Ramadan, mungkin sebagian besar orang 11 bulan itu atau 12 bulan itu isinya makan tok beneran. Percaya deh. Karena nggak gampang loh kita menahan. Makanya kita bersyukur, kutiba alaikum, kata Allah. Aku wajibkan kepada kalian, atas kalian. Kita bersyukur diwajibin. Kalau nggak diwajibin, 12 bulan tuh makan tok isi kita. Ya, apalagi kita lihat beberapa sekarang orang makan pagi, mau makan pagi dekat lagi menjelang siang ada snack lagi, siang makan lagi, tuh snack sore lagi, makan lagi. Wajar penyakit degeneratif di mana-mana sekarang. Udah yang dimakan nggak bener, nggak tahu juga yang dimakan apa, isinya gula semua. Ya, akhirnya apa? Ya penyakit-penyakit ya bermuncul di mana-mana yang zaman dulu nggak seperti sekarang penyakitnya itu sekalian. Saya baru dapat lagi. Tadi pagi ada teman yang konsul. Ya, dia ada salah satu sahabatnya dia yang kena gagal ginjal. Umurnya berapa? 22 tahun, subhanallah. Gagal ginjal. Ya. Gagal ginjal. Dan menurut rekaman labnya itu disampaikan bahwa dia sudah harus cuci darah. 22 tahun umurnya. Ya, coba. Sering Bapak sekalian, saya cuma pesan kepada Anda di waktu yang singkat ini, mari kita kembalikan jasad yang Allah ciptakan ini, ya, yang Allah ciptakan dengan sempurna, kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan penuh dengan penyakit. Karena Allah pasti akan tanya, apa yang kau perbuat dengan jasad yang kau ciptakan itu? Kenapa kau racuni? Kenapa kau tiap hari makan yang nggak sehat? Sehingga akhirnya apa? Belum usia kau tua, kau sudah sholatnya duduk. Bahkan sholat nggak bisa, kadang-kadang sebagian besar itu kadang-kadang sudah nggak bisa jalan jauh. Padahal ibadah dalam Islam ini membutuhkan fisik yang sehat loh. Ya, kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah itu kan, Allah berfirman kepada malaikat. Allah bilang apa?
wa iz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Dan aku mau ciptakan khalifah di bumi, ya. Jadi sebenarnya dari situ udah ketahuan sebenarnya Adam itu diciptakan di surga, tapi tugasnya di bumi, karena di surga nggak ada kerjaan nanti, sudah selesai semua. Makanya Allah ciptakan kan gitu. Maka kalau orang mentadaburi ayat itu, ayat Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah itu ketahuan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan di surga, tapi nanti tugasnya di bumi, kan gitu kata Allah. Ya, jadi tugas kita tuh khalifah. Khalifah itu apa? Berat tugasnya loh. Kita memakmurkan bumi, memakmurkan masjid Allah, menyebarkan kebaikan, plus juga dengan ayat yang lain Allah jelaskan sebagai Abdullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu salah satu tugasnya kita. Jadi untuk syariat ini berat loh. Haji itu nggak mudah, haji nggak mudah. Kalau orang nggak sehat nggak bisa haji, Pak Bu. Sholat coba aja. Kalau dengkulnya tiba-tiba sakit terus menerus akhirnya nggak bisa sholat berdiri, pahalanya berkurang. Makanya lagi-lagi saya sampaikan, jangan rusak jasad ini. Ya, Ramadan ini diberikan Allah lagi-lagi di bulan untuk bersih-bersih itu. Ya, dengan syarat tentunya ketentuannya berlaku. Yang ini kita bahas yang poin kedua ini. Kalau tadi sudah mungkin sedikit banget sudah dapat poinnya. Ya. Nah, yang kedua nih, bagaimana caranya kita untuk bisa memberikan atau mungkin tubuh itu melakukan prosesnya sebagaimana harusnya, atau mungkin sistem itu bekerja. Kita tahu Bapak sekalian, kita lihat bagaimana Nabi SAW itu ketika beliau berbuka atau sahur, beliau itu nggak pernah jauh-jauh dari kurma. Beliau nggak pernah jauh-jauh. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ya, Nabi itu SAW itu pernah 1 bulan nggak makan apapun kecuali kurma dan air. Jadi kalau nanti mau coba, kalau mau coba sih ya, itu bentuk detox yang paling luar biasa itu adalah dengan menggunakan kurma dan air. Ya, itu detoxnya luar biasa. Ya, kenapa detox? Karena itu kurma kita tahu sangat tinggi serat. Ada gulanya juga, ada karbohidratnya juga yang sehat di situ. Kemudian dia termasuk makanan-makanan yang sangat baik untuk bakteri-bakteri dan pencernaan kita. Bahkan itu disebutkan oleh para ilmuwan, kurma itu kan salah satu superfood sebenarnya, superfood ya, karena mengandung semua boleh dibilang semua kebutuhan nutrisi kita itu ada pada kurma. Itu sebabnya Nabi SAW itu bukanya dan sahurnya itu menggunakan kurma, ya, seperti itu. Karena memang kecukupan kita dapat banget di situ, energi dapat, tenaga dapat, protein dapat, asam amino dapat, vitamin dapat, mineral dapat, semua ada pada kurma. Nah, ini yang pertama. Jadi poin yang ingin saya jelaskan di sesi kedua lah yang berkaitan dengan puasa secara jasa dia ini, puasa baru akan memberikan efek kalau seandainya kita makannya benar. Itu poinnya. Berarti saya nggak boleh dong makan gorengan. Saya tidak melarang, tapi kalau saya boleh milih, saya akan milih tidak. Ya, alhamdulillah selama berapa nih? Selama 5 hari Ramadan saya nggak nyentuh itu. Itu karena itu ujian berat bagi kita.